Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Oke, kita akan berdiskusi bersama-sama. Bagaimana ketika Islam itu datang. Dan rata-rata teman-teman, ketika kita ditanya kepada orang bahwa kita ini lahir dan memiliki agama, sebuah kepercayaan yang namanya Islam. Ini rata-rata kita lahir dalam keadaan Islam. Dan ternyata banyak yang mengatakan bahwasanya kita ini lahir dan berislam itu karena keturunan. Nah, bagaimana kita pola pikir kita ini kita rubah menjadi mindsetnya bahwa kita ini selain Islam ini lahir, kita tidak hanya keturunan saja karena tradisi dari orang tua, maka Islam ini datang membawa sebuah pemikiran yang sangat luar biasa bahwasanya kita ini lahir karena memiliki agama, terutama agama Islam, karena pemikiran kita. Oleh karena itu pola pikir kita perlu sekali. Kenapa kok kita berislam? Kenapa Allah menciptakan manusia ke dunia ini? Untuk apa? Dan harus bagaimana? Nah, akhir-akhir ini banyak sekali teman-teman bahwasanya dunia ini semakin kesini semakin kesana ini ya, kata orang-orang ini ya. Makanya kita perlu terus untuk membenahi diri kita, membenahi akhlak-akhlak kita. Karena apa? Semakin kesini semakin kesana ini, dunia ini ternyata sudah tidak semakin baik-baik saja. Karena apa? Satu, karena inilah sudah mendekati yang namanya dunia akhir zaman, di mana fitnah-fitnah terjadi di mana-mana. Yang pertama itu, kedua, sistem agama ini sudah tidak dipakai kembali oleh orang-orang yang berakal dan berilmu. Oleh karena itu ini sangat penting sekali buat kita bagaimana kita beriman, berilmu itu dengan menggunakan logika berakal kita, sehingga kita bisa menyampaikan dakwah-dakwah Islam ini kepada saudara kita, keluarga kita, tetangga kita, dan orang lain. Oleh karena itu kita tahu sendiri bahwasanya mulai dunia pendidikan sudah amburadul. Kemudian untuk tingkat keamanan sudah tidak ada lagi yang namanya pri kemanusiaan dan pri keadilan ya. Suap di mana-mana, korupsi di mana-mana. Nah, kita kembali lagi flashback bahwasanya para ulama mengatakan bahwasanya ketika Dajjal datang itu banyak terjadi fitnah-fitnah. Ini saja teman-teman, sebelum Dajjal datang, fitnah ini sudah terjadi di Indonesia. Tahu, mungkin kita belajar dari beberapa kasus-kasus yang lain seperti kasus pembunuhan Vina yang saat ini masih belum terselesaikan teman-teman. Ini bagaimana para penegak hukum yang mungkin kredibel di bidangnya ternyata masih kalah dengan yang namanya suap. Apalagi nanti Dajjal datang dengan memberikan sebuah iming-iming dunia. Ini kalau Dajjal memegang, di tangan kanannya adalah air, di tangan kirinya adalah api. Mungkin kalau teman-teman tidak memiliki keimanan yang kuat, maka akan memilih tangan kanan yang air. Bahwasanya kalau air ini ada lawannya api. Nah, inilah fitnah Dajjal yang sedang terjadi sekarang di Indonesia. Bagaimana kita bisa mempersiapkan diri kita untuk menyelamatkan yang terutama keluarga kita. Ku anfusikum wa ahlikum naro. Jagalah keluarga kalian dari siksa api neraka. Ini yang paling penting. Ketika kita bisa menjaga keluarga kita dari sifat-sifat kezaliman, sifat-sifat kemunafikan yang ada dalam diri kita, ketika kita bisa membentengi ini, maka insya Allah akan selamat. Oleh karena itu tugas kita sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai anak laki-laki terutama ini ya, yang menjadi beban tanggung jawab di dunia dan juga di akhirat. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama, kita bisa melihat dunia sudah tidak baik-baik saja. Sudah amburadul semuanya, bahkan hukum bisa dibeli, dan kejahatan dianggap sebagai hal yang wajar, dan bahkan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Nah, ini menjadi tonggak kita, tolak ukur kita, bagaimana kita mulai memperbaiki diri kita sendiri dan keluarga kita. Bagaimana kalau teman-teman? Apabila memiliki pendapat, silahkan kalian berkomentar.